Oke, mohon diperhatikan peserta dan juga audiens. Ini akan ada potensi istirahat itu akan terpotong, tapi istirahatnya itu akan ditebus di minggu depan. Yes. Oke, silakan 1 menit 30 detik. Oh, sebelumnya saya membuka dulu ya sebagai moderator ya. Untuk topik kehutanan. Kehutanan merupakan salah satu yang sangat vital di Indonesia, terkhusus Indonesia memiliki julukan paru-paru dunia. Nah, namun dalam pemberdayaannya masih banyak pro dan juga kontra, baik itu mendukung maupun itu menolak dalam setiap kebijakan maupun juga tindakan yang diambil. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana pemberdayaan kehutanan yang juga berlandaskan sila-sila dalam Pancasila. Saya tekankan sekali lagi, berlandaskan sila-sila dalam Pancasila. Tidak hanya dicocok-cocokin, tapi memang berlandaskan sila-sila dalam Pancasila. Statement pertama akan disampaikan dalam waktu 1 menit 30 detik. Silakan untuk kelompok pro. Halo, perkenalkan saya Eva Asya, saya dari kelompok pro. Kami setuju bahwa pemberian konsesi lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit harus ditentukan demi menjaga paru-paru dunia. Dimana meskipun Indonesia is 50% made out of hutan, namun deforestasi massal juga sering terjadi untuk menanam kelapa sawit. Meskipun begitu, kelapa sawit ini menghapuskan kebanyakan keanekaragaman hayati di Indonesia, di mana animals, dan di mana itu kelapa sawit itu is not suitable for much habitat di Indonesia, dan juga itu di mana kelapa sawit itu changes atau mengorbankan hutan asli yang merupakan habitat asli dari keanekaragaman animals yang ada di Indonesia. Di mana juga petani kecil tidak mendapatkan keuntungan yang sama dengan perusahaan besar yang ada di Indonesia karena sistem kemitraan yang tidak adil dan sering memanipulasi. Dan di mana penanaman kelapa sawit ini dapat menurunkan kualitas tanah yang membuat lahan rentan untuk rusak dan sulit untuk dipulihkan untuk tanaman lain. Dan juga ketergantungan berlebihan antara kelapa sawit itu membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan harga CPO atau crude palm oil di pasar global. Baik, terima kasih. Sudah akan berikutnya silakan kelompok kontra memberikan argumen utamanya. Selamat pagi Bapak, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nathan dari kelompok kontra akan menyampaikan tentang seharusnya pemberian konsesi lahan hutan untuk perkebunan sawit bukan dihentikan, namun diperketat atau dibatasi demi menjaga paru-paru dunia. Dan ini juga berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan telah menciptakan semua ini dan kita itu seharusnya mengelola dan bukan benar-benar dihapus atau dihilangkan. Dan juga hubungannya dengan sila kedua, yaitu karena kebun sawit ini dapat menjadi bahan utama dari sawit. Jadi sawit itu tentang menjadi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dan untuk sila ketiga dan keempat di sini adalah tentang kita itu kan masyarakat yang bersatu dan tidak bisa langsung main hapus karena kita itu warga Indonesia yang bermusyawarah dan bersatu. Dan juga untuk lahan sawit ini sebaiknya memang tidak sampai benar-benar dihapus karena ini kan dapat membuka kayak lowongan kerja ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi kaitannya dengan sila akan keadilan sosial. Baik, terima kasih. Statement pembuka yang sangat bagus. Berikutnya kita akan masuk ke dalam memberikan argumen 1, argumen 2. Kita akan mulai dari untuk kelompok kontra dulu. Kelompok kontra akan memberikan argumen pertama dalam waktu 1 menit. Setelah itu kelompok pro akan memberikan argumen. Setelah itu akan memberikan argumen lagi, memberikan argumen.
babak kedua akan ditutup, masuk ke babak ketiga, sesi tanya jawab, memberikan pertanyaan, setelah itu dijawab, setelah itu merespon kembali, setelah itu memberikan pertanyaan, dijawab, merespon kembali. Setelah itu kita akan masuk dalam kesimpulan. 1 menit dan sekarang dimulai. Silakan untuk statement dari kelompok kontra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memaparkan argumen kami. Jadi pemberian konsesi lahan hutan untuk industri sawit jika dilakukan secara ilegal, maka barulah itu akan membawakan dampak-dampak buruk seperti deforestasi. Namun jika pemberian lahan hutan untuk perkebunan sawit dilakukan secara legal, yaitu diawasi hukum dan oleh pemerintah, maka masalah-masalah seperti deforestasi tidak dapat terjadi. Nah, kami juga ingin mengingatkan bahwa industri kelapa sawit ini menjadi salah satu kontribusi utama dalam perekonomian negara. Salah satu yang utama. Kelapa sawit Indonesia adalah negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Sehingga jika kita menghilangkan atau menghentikan industri ini, maka itu akan berdampak buruk dan besar bagi Indonesia. Terima kasih. Baik, silakan kelompok pro untuk meresponi. Sebelumnya saya ingatkan lagi, untuk setiap argumen itu juga memiliki landasan dalam Pancasila, mungkin terkaitan misalnya ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat, dengan juga persatuan dan lain-lain. Oke, silakan untuk kelompok pro. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau berkomentar agar menyampaikan apa Jadi, hutan merupakan salah satu dunia yang memiliki peran dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida bagi makhluk hidup di bumi. Tidak hanya itu, pohon juga memiliki peran sebagai makhluk hidup utama dalam hutan. Selain pohon, hewan juga memiliki hewan yang memiliki habitat hutan juga akhirnya harus tersingkirkan dan mencari habitat lain. Bahkan ada yang sampai spesiesnya akan punah. Terlebih lagi, ketika hutan diganti dengan tanaman sawit yang tidak dapat menggantikan fungsi ekologis dari hutan alam yang kompleks. Hal ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama yang mengajarkan kita untuk merawat segala ciptaannya seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28 ketika Allah memberikan mandat budaya bagi manusia untuk merawat ciptaan. Baik, terima kasih. Silakan 1 menit untuk kelompok kontra meresponi. Perhatikan untuk para peserta dan juga audiens, kiranya dalam setiap argumen didukung dengan 1 Pancasila dan juga bisa didukung dengan data-data. Contohnya misalnya adalah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, perekonomian Indonesia yang diperoleh dari kelapa sawit sebesar 1,7 triliun. Hal ini akan sangat berpengaruh dan sebagainya, sehingga argumen tidak terdengar seperti sebagai pendapat kosong saja karena tidak didukung oleh data dan juga Pancasila. Kelompok kontra silakan memberikan respon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya mau klarifikasi lagi bahwa sawit juga itu adalah pohon yang menjadi bagian dari paru-paru dunia. Yang membawa dampak negatif di sini itu bukan sawitnya, namun proses bagaimana pemindahan dari lahan hutan itu ke perkebunan sawit. Nah, itu pun terjadi itu hanya 1/5. Rata-rata kebun sawit yang dibangun itu tidak di atas hutan secara langsung, apalagi hutan konservasi yang berisi satwa-satwa yang dilindungi. Nah, yang diizinkan itu hanyalah dibangun di hutan-hutan yang hutan-hutan tertentu, contohnya seperti hutan produksi seperti itu. Sebenarnya ada aturan-aturan yang berlaku untuk hal tersebut, dan yang melakukan itu adalah perkebunan sawit ilegal atau yang tidak menaati aturan, seperti yang sudah dikatakan teman saya Nathan sebelumnya, dan juga berlandaskan sila pertama itu ketuhanan. Kita bukan menghilangkan apa yang Tuhan ciptakan atau kita membiarkannya saja, namun kita kita menyeimbangkannya. Kita menyeimbangkan antara ciptaan Tuhan atau potensi-potensi yang Tuhan berikan, dan juga menyeimbangkan kemanusiaan, di mana ya perkebunan sawit itu menjadi sumber pendapatan orang-orang atau masyarakat seperti itu. Oke, perhatikan
sebaiknya jika penyampaian data dalam argumen kiranya disertai oleh sumbernya, misalnya 1/5 data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik dan sebagainya. Oke, berikutnya argumen dari kelompok pro lagi, silakan diberikan 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan kami menyampaikan argumen kedua mendukung mosi perdebatan hari ini, di mana bagaimana kita bisa yakin bahwa kesejahteraan masyarakat bisa terjamin, yang dimana dapat dilihat menurut Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia pada tahun 2022 dikatakan bahwa industri sawit itu sebenarnya sepenuhnya mensejahterakan rakyatnya. Ini dikarenakan banyak oknum-oknum dari perusahaan industri sawit swasta maupun pemerintah yang mematok harga tandan buah segar lebih murah dibanding tandan buah segar yang murah bagi petani lokal dan menjualnya untuk harga yang lebih mahal. Nah, hal ini tentu saja sudah melanggar sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, memperkaya diri mereka sendiri, sehingga tidak memperdulikan kesejahteraan rakyat. Baik, silakan kelompok kontra memberikan respon dalam waktu 1 menit. Kelompok pro, kontra silakan. Baik, jadi jika kita lihat menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan bahwa sekitar separuh penduduk dunia bergantung pada minyak sawit sebagai bagian dari kebutuhan pangan. Dan minyak sawit ini merupakan minyak dominan yang digunakan sebagai bahan pangan di Afrika dan Asia, di mana sebagian besar 86% pasokan minyak sawit global berasal dari Indonesia dan Malaysia. Saya ada waktu, apakah mau menambahkan? Mengingat jutaan petani dan pekerja di Indonesia bergantung pada industri kelapa sawit, karena berdasarkan data yang kami dapatkan, dengan adanya industri ini kemiskinan menurun sekitar 16%. Nah, jika industri ini dihilangkan, maka apa solusi dari tim Anda untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang ditimbulkan? Masalah ekonomi pasti otomatis Indonesia kalah dalam pasar global, dan masalah sosial banyak petani dan pria-pria hilang dari pekerjaan mereka. Oke, terima kasih. Kelompok pro akan memberikan respon. Setelah itu kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dan diperkenankan untuk membuka laptop, mempersiapkan 30 detik ke depan. Kelompok pro silakan memberikan tanggapan 1 menit dari sekarang. Kelompok pro silakan memberikan argumen. Kelompok pro silakan memberikan argumen. Kurang dari 50 detik. Kurang dari 45 detik. Kelompok pro. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi menurut kami solusi yang tepat itu untuk jangka pendeknya adalah melakukan penanaman kembali di hutan yang lebih yang telah terdegradasi atau reboisasi, yang dimana reboisasi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghijaukan kembali hutan atau lahan. Selesai? Tidak tambahan? Baik, mohon untuk tidak menyela, kita akan masuk kelompok tanya di sesi tanya jawab. Silakan waktu 30 detik dari sekarang untuk membuka laptop dan berdiskusi terkait untuk memberikan pertanyaan dan juga jawaban.
kita akan mulai dari pertanyaan dari kelompok pro. Kelompok pro silakan memberikan satu pertanyaan. Jangan lupa saya ingatkan didukung dengan data ataupun informasi dan juga sila-sila yang ada dalam Pancasila. Peringatan terakhir untuk didukung dengan data dan informasi dan juga sila-sila dalam Pancasila. Silakan kelompok pro untuk memberikan pertanyaan, lalu akan direspon oleh kelompok kontra, setelah itu akan ditutup oleh kelompok pro kembali. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi kami ingin mengajukan pertanyaan. Jadi bagaimana kalian bisa menjamin bahwa dari perkebunan kelapa sawit ini bisa dapat mensejahterakan rakyatnya? Padahal di sini harga TBS-nya seperti bisa dilihat dari data yang telah ada, dia itu konstan dan tidak naik. Jadi ini tentunya sangat berpengaruh kepada rakyat-rakyat, di mana harga penjualannya itu tidak bisa memberikan keuntungan yang signifikan. Baik, masih ada waktu, apakah ada yang tambahkan? Bisa dijelaskan apa itu? TBS itu adalah tandan buah segar, di mana buahnya itu kayak yang baru dipetik gitu kan. Buah langsung dari itunya, dari pohon kelapa sawit itu. Berdasarkan data tahun berapa? 2010 dan sampai 2021. Oke, kelompok kontra silakan merespon. Satu dari sekarang kelompok kontra. Oke, baik. Kami ya menjawab lagi. Menurut Indonesian Palm Oil Statistic 2018 itu malah mengatakan bahwa 10 tahun terakhir itu telah mengalami peningkatan, yaitu awalnya dari 7,5 hektar. Jadi pendapatan 7,5 hektar itu meningkat sehingga menjadi 14,3 juta hektar itu pada tahun 2018. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun itu mereka sudah semakin meningkat seperti itu. Baik, masih ada waktu 15 detik, tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan, masih ada 15 detik. Tambahan, balik lagi, industri ini menawarkan lapangan pekerjaan bagi sekitar 50% warga di pedesaan, sehingga jika dengan adanya industri ini masyarakat dapat sejahtera dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang menjadi mata pencaharian utama mereka untuk menopang dalam kehidupan mereka masing-masing. Untuk menjawab pertanyaan kalian, yaitu dengan adanya lowongan pekerjaan. Oke, baik. Berikutnya silakan untuk kelompok pro meresponi sebelum kelompok kontra menjawab. 1 menit sekarang, silakan. Mohon untuk semua anggota berpartisipasi dengan merata ya. Kelompok pro, apakah ada respon? 30 detik lagi. 20 detik lagi. Kurang dari 20 detik. Kurang dari 15 detik. Kurang dari 10 detik. 8. Kurang dari 5 detik. Apakah ada respon dari kelompok pro? Tidak ada, ya Bu? Happy New Year. Baik, silakan. Berikutnya kita akan masuk tanya jawab. Pertanyaan akan diberikan oleh kelompok kontra. Izinkan kami bertanya pro. Kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling efisien, lebih efisien 9 kali lipat dari penghasil minyak nabati lainnya, menurut IUCN. Nah, jika kita memberhentikan konsesi lahan hutan untuk penggunaan kelapa sawit, otomatis negara akan mencari alternatif lain dengan menggunakan seperti kedelai dan bunga matahari yang tidak seefisien kelapa sawit, sehingga justru itu akan membutuhkan lahan yang lebih luas, sehingga yaitu kurang efisien dan justru akan merugikan kita. Menurut tim Anda, apakah
Ya menurut kalian gimana? Tanggapan kalian apa? Masih ada ya, baik. Silakan untuk kelompok. Apakah dengan memberhentikan konsesi lahan hutan untuk penggunaan sawit secara total dapat mengatasi masalah ini? Karena kan ada bukan cuma industri ini, ada industri infrastruktur dan tambangan dan lain-lainnya, bukan cuma kelapa sawit. Oke, baik, silakan untuk kelompok pro meresponi. Mohon kedepannya jika penggunaan determinan atau frasa-frasa asing silakan dijelaskan seperti misalnya BPS atau Badan Pusat Statistik dan lain-lain sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam perdebatan. Kurang dari 40 detik, apakah kelompok pro tidak akan ada respon? Kurang dari 15 detik, apakah kelompok pro tidak akan memberikan respon terhadap pertanyaan? Para audiens diharapkan tetap tenang. Audiens diharapkan tetap tenang. Oke, mohon diperhatikan untuk waktu ya, karena tadi sudah terlewat 1 menit. Ya. Baik, kami ingin menanggapi apa yang sudah kalian jelaskan tadi. Jadi kami di sini mau mempertegas bahwa sumber ekonomi yang Indonesia tidak bisa dapati itu bukan hanya dari sawit. Jika kita memberhentikan produksi kelapa sawit yang menjadi bahan baku utama seperti dalam makanan, minyak goreng, yang dipakai hari-hari itu minyak goreng memasak. Mohon menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Salah. Jika kita memberhentikan itu, kita akan makanan, es krim, coklat, hampir semua bahan baku makanan berasal dari kelapa sawit. Kemudian kosmetik, makeup yang kalian pakai berasal dari kelapa sawit. Kemudian yang ketiga, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang jauh lebih efisien dan jauh lebih ramah lingkungan dari bahan bakar fosil. Jika kita memberhentikan konsesi lahan hutan untuk kelapa sawit, maka ketiga hal ini tidak akan dipenuhi. Terima kasih. Baik, tadi sudah penutupan. Sekarang silakan 30 detik terakhir untuk memberikan untuk berdiskusi dengan kelompok, memberikan closing statement. Mohon untuk anggota yang belum berpartisipasi dengan secara merata berpartisipasi secara merata. Silakan 30 detik dan sekarang berdiskusi. Diharapkan untuk closing statement berlandaskan Pancasila dan juga didukung oleh data dan juga informasi yang konkret ataupun fakta. Closing statement akan diberikan oleh kelompok kontra 1 menit 30 detik. Silakan kelompok kontra memberikan closing statement 1 menit 30 detik. Kelompok kontra silakan memberikan closing statement 1 menit 30 detik. Closing statement juga bisa ditambah oleh anggota yang lain jika masih ada lebih waktu. Kelompok kontra apakah akan memberikan closing statement atau tidak? Balik lagi dari awal bagaimana merupakan bagian dari kebutuhan pangan pokok yang kami, sehingga tidak bisa semuanya di konsumsi saat seperti pada slide pertama, yaitu slide bangsa, di mana kita tidak bisa menjadikan lahan bersama menggunakan potensi yang kuat Waktu. Oke, jadi pada intinya sebenarnya solusi utamanya bukan untuk menghentikan
perluasan penggunaan kelapa sawit, melainkan hukumnya harus diketat lagi sehingga aktivitas ilegal dapat dicegah. Oke. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan untuk topik kehutanan, terkhususnya maksudnya itu terkait bagaimana pemberdayaan kelapa sawit. Pemberdayaan kelapa sawit menimbulkan pro dan juga kontra, baik itu dalam kebijakan maupun juga dalam tindakan aksi nyatanya. Jadi harapannya ke depannya tindakan maupun kebijakan yang diambil dalam pemberdayaan kelapa sawit mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang juga diatur dalam undang-undang dan juga berdasarkan data dan juga informasi yang telah tertera. Sekian, Pak.